anak kita dengan dua. Berarti banyak yang harus kita doakan sewaktu mulai dari kecil sampai besar, yang harus kita doakan kepada siapa? Anak-anak kita. Bukan hanya untuk kepintarannya, bukan untuk karena hubungannya kepada jemaat, tetapi banyak hal-hal yang harus kita perhatikan. Setiap hari dikatakan kita melakukan banyak hal untuk anak-anak kita, seperti mencintai, merawat, memelihara, mengajar, melatih, membantu, memimpin, memperlengkapi, memberi semangat, melindungi mereka, dan banyak lagi yang harus kita berikan doa kita. Kita menghabiskan waktu bukan hanya menjalani hidup, membantu pekerjaan rumah, dan membantu mereka untuk beraktivitas. Kita menghabiskan uang untuk memenuhi kebutuhan anak kita seperti dalam berbagai bidang. Ada bidang olahraga, ada bidang pendidikan, ada juga berbagai kelas untuk membantu mereka bertumbuh, memberi kesempatan kepada mereka untuk melakukan apa yang paling mereka sukai di dunia ini. Tapi di tengah-tengah kesibukan, kita harus bertanya pada diri kita sendiri, apakah kita berdoa untuk anak-anak kita? Jadi itu adalah sebuah pertanyaan bagi kita, ya. Apakah kita berdoa untuk anak-anak kita? Saya tidak membahas dua sikap yang hanya sekedar saja. Maksudnya kita adalah dua yang benar-benar terinspirasi, teguh, penuh janji, terinspirasi oleh pengharapan. Dan satu-satunya hal penting yang abadi yang akan bertahan adalah doa kita untuk anak-anak kita. Doa kita untuk anak-anak kita tidak akan pernah mati. Artinya tidak putus-putus. Ya, kita tetap harus apa? Berdoa kepada anak-anak kita akan hidup di dalam kehidupan mereka. Hubungan mereka dengan Yesus adalah satu-satunya yang bisa mereka bawa ke surga, dan untuk ini kita harus berdoa untuk mereka, untuk anak-anak kita. Tidak ada yang lebih kuat daripada doa yang sungguh-sungguh daripada orang tua yang dengan rendah hati berlutut dan mengangkat anak-anak mereka di hadapan Tuhan. Ellen White menulis, kekuatan doa seorang ibu tidak bisa dihitung. Dia yang berlutut di samping putra dan putrinya, mendampingi anaknya di masa kecil, melalui bahasa di masa muda, tidak akan pernah tahu pengaruh dari doanya atas kehidupan anak-anaknya. Jika dia dihubungkan oleh iman kepada anak Allah, tangan lembut ibu dapat menahan anaknya dari kuasa godaan, dapat menahan putrinya untuk tidak terlibat dalam dosa. Ketika semangat menguasai kekuatan cinta, pengendalian diri yang sungguh-sungguh, pengaruh ibu dapat menyeimbangkan jiwa pada jalan kebenaran. Tertulis dalam Ellen White, Rumah Tangga Akhir, halaman 268. Doa sangat pengaruhnya karena kita memiliki Tuhan yang dapat melakukan yang mustahil bagi manusia. Jika kita berdoa, dikatakan Hana berdoa untuk sesuatu yang tidak mungkin baginya, yaitu untuk memiliki anak. Tetapi Tuhan mengabulkan permintaannya. Tuhan yang sama yang mengabulkan permintaan Hana untuk mendapatkan anak juga berlaku bagi dua orang tua yang mendoakan keselamatan, perlindungan, dan masa depan anak-anak mereka. Hana tahu siapa yang telah membantunya. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Itulah yang dikatakan siapa? Anak. Harapan saya bahwa setiap orang tua dapat mengklaim janji ini atas nama anak mereka. Sekarang yang perlu bagi kita pada saat ini,
Ya, saya ingin membagikan kepada kita bersama 7 bagian penting yang perlu didoakan bagi anak-anak saudara. Pada akhirnya ada rencana 31 hari yang bisa membantu Anda memulai berdua untuk anak-anak Anda. Anda bisa mengulanginya atau menyelesaikannya sesuai dengan keinginan. Jadi, kalau kita memang betul-betul berdua, ya, mendoakan anak-anak kita, jangan menjadi apa? Mati katanya. Artinya jangan putus. Kita harus berkesinambungan, ya. Kita harus selalu tetap menyerahkan dua-dua kita kepada siapa? Kepada Tuhan. Yang pertama, keselamatan. Keselamatan. Perhatikan. Sebagai seorang ayah, keinginan terbesar kita di dunia ini adalah melihat anak-anak kita berjalan bersama Tuhan. Dan kita selalu berdoa untuk ini. Yohanes melakukannya dengan benar saat dia menulis, begitu tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Jadi artinya anak-anak kita tidak menyimpang dari jalan apa? Dari jalan kebenaran. Itulah yang tertulis dalam Yohanes 1, 3 Yohanes 1 ayat 4. Kita ingin berdoa agar anak-anak kita memiliki pengalaman seperti Paulus yang berkata, yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana kita menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Filipi 3:10-11. Ketika anak-anak melakukan ini, apakah ada sukacita lebih besar yang dimiliki orang tua? Dua, untuk keselamatan anak-anak kita. Bahkan dikatakan, saya berdoa agar anak perempuan saya mau mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya di dalam hatinya bahwa Ia telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati. Semoga anakku memanggil namamu, atau Roma 10:9-11. Bapa, pimpin putriku dalam kebenaran demi namamu. Saya berdoa agar Engkau mencurahkan kasih ke dalam hatinya dan mengajari putriku untuk bersukacita di dalam. Itulah doa kita untuk bersama. Yesus ikatlah iblis dan hancurkanlah kekuasaannya atas putriku, karena dia adalah musuh yang sudah kalah. Kirimkan malaikat dan orang baik untuk menolong putriku. Roh Kudus, saya meminta agar Engkau menarik putri saya kepada Yesus Kristus dan memiliki hubungan pribadi yang dekat dengan Dia. Yang kedua, karakter. Yang pertama tadi apa dikatakan? Dua apa itu yang pertama tadi? Keselamatan. Jadi kalau ada dua kita yang kita sampaikan melalui keselamatan itu, dua keselamatan itu harus ada kita apa? Kita sampaikan kepada Tuhan. Yang kedua, karakter. Kita sangat menginginkan agar anak-anak kita menjadi seperti Kristus. Doa Rasul Paulus adalah bahwa mereka akan mengikuti teladannya saat dia mengikuti teladan Kristus. 1 Korintus 11 ayat 1. Kita berdoa agar anak-anak kita hanya tahu doktrin, tapi juga mereka akan mengenal Yesus dan memiliki karakternya. Harapan terbesar kita adalah bahwa orang lain dapat melihat Dia di dalam mereka, bahwa cahayanya akan bersinar di hadapan orang lain, agar orang lain dapat melihat perbuatan baik mereka dan memuliakan Bapa mereka di surga. Matius 5 ayat 16. Tidak cukup dikatakan hanya berharap bahwa anak-anak kita akan menjadi seperti Yesus. Kita harus menjadi teladan Kristus bagi anak-anak kita, dan kita harus dengan sungguh-sungguh mendoakan agar karakternya mereka hidupkan. Di sini juga dikatakan doa untuk karakter anak-anak kita. Sebenarnya dalam dua karakter anak-anak kita ini perlu dulu kita sama-sama mengatakannya.
Perhatikan sama-sama. Bapak, Bapa, terima kasih karena anakku adalah terima kasih karena anakku adalah anakmu. anakmu. Engkau telah memilihnya Engkau telah memberinya untuk menjadi pribadi yang kudus untuk pribadi yang kudus dan sangat baik. dan sangat baik. Semoga hidup anakku dipenuhi dengan belas kasihan, Semoga hidup anakku dipenuhi dengan belas kasihan, hati yang lemah lembut, hati yang lemah lembut, dengan kebaikan, dengan kebaikan, kerendahan hati, kerendahan hati, dan kesabaran. dan kesabaran. Semoga dia tumbuh dalam kasih karunia Semoga dia tumbuh dengan kasih karunia dan pengetahuan tentang Tuhan dan Juru Selamat kita, dan pengetahuan dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Yesus Kristus. Biarlah terang anakku bersinar Biarlah terang anakku bersinar di hadapan orang lain, di hadapan orang lain, agar mereka dapat melihat agar mereka dapat melihat perbuatan baiknya perbuatan baiknya dan memuliakan Engkau. dan memuliakan Engkau. Itulah sebagai dua karakter anak-anak kita. Jadi kita berdoa semoga anak kita mudah mengampuni suatu pelanggaran, sama seperti dikatakan Tuhan mengampuni kita. Dan di atas segalanya kita berdoa agar dia akan menghidupkan kehidupan dengan penuh kasih yang menyatukan kita semua dalam kesatuan yang sempurna. Itu tertulis dalam Efesus 4 ayat 32. Semoga hati anak-anak kita dipenuhi dengan kedamaian Kristus dan rasa syukur. Biarlah setiap detail kehidupan putra kita, kata-kata, tindakan, dan pemikiran dilakukan atas nama Yesus, berterima kasih kepada Engkau dalam segala langkahnya. Semoga anak kita belajar melakukan yang benar, mencari keadilan, dan membela yang tertindas. Semoga dia membela anak yatim dan memperjuangkan perkara-perkara janda. Yesaya 1 ayat 17. Yang ketiga, ini mengenai hubungan. Dua kita dikatakan harus berpusat pada Tuhan yang membimbing anak-anak kita di sepanjang jalan yang benar demi namanya, dan memimpin mereka dalam memilih teman dan pasangan masa depan mereka. Kita harus berdoa agar mereka dikatakan memiliki hubungan yang positif dan yang akan menuntun mereka kepada Kristus. Dikatakan di sini, mintalah Tuhan untuk melindungi anak-anak Anda setiap hari dari orang-orang yang akan membawa pengaruh jahat bagi mereka. Ini kita garis bawahi, ya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang benar, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dalam Mazmur 1 ayat 1 dan 2. Salah satu pengaruh besar pada anak-anak kita dikatakan adalah teman mereka. Ketika berdoa agar Tuhan membawa orang-orang Kristen seperti Rasul Andreas ke jalan mereka yang akan membantu membawa mereka kepada Yesus. Kita juga ingin agar anak-anak kita menjadi seperti Andreas dan membawa orang lain kepada Kristus. Kita bahkan mungkin berdoa agar Tuhan menjauhkan anak kita dari teman yang memiliki karakter yang tidak baik. Jadi kita harus tetap bagaimana? Menasihati, mendoakan agar anak-anak kita tidak jatuh dari jalan yang Coba. dua bagi hubungan anak-anak kita. Ini mengenai dua hubungan. Tadi dua karakter. Ya, dua karakter sudah kita ucapkan. Sekarang dua bagi hubungan anak-anak kita. Sama-sama, Bapak, bawalah orang-orang yang kau kehendaki. Bawalah orang-orang yang engkau kehendaki Masuk ke dalam hidup anak-anakku. masuk ke dalam hidup anak-anakku. Tuhan, Jauhkan mereka dari pengaruh yang buruk. jauhkan mereka dari pengaruh yang buruk. Karuniakan kepada mereka
Karuniakan kepada mereka hubungan yang saleh hubungan yang saleh dan yang menyenangkan hatimu. dan yang menyenangkan hatimu. Itulah doa-doa kita bersama melalui hubungan, ya. Bapak, terima kasih karena anak-anak kami berjalan di jalan yang benar. Terima kasih Bapak, bahwa Engkau memberikan persahabatan yang bijaksana dan saleh untuk anak-anakku. Semoga anak-anak kami menemukan pasangan yang beriman, yang akan mendorong mereka bertumbuh dalam iman mereka dan berjalan dengan Tuhan. Amin. 6 ayat 14. Dalam nama Yesus, sama-sama kita mengatakan amin. Amin. Yang keempat, kebahagiaan. Kita ingin membawa kebahagiaan kepada orang yang kita cintai. Keinginan itu adalah cerminan kecil keinginan Tuhan untuk melimpahi anak-anak kita dengan kebahagiaan. Konsep kita disebutkan lebih dari 2.200 kali di dalam Alkitab, sehingga menunjukkan nilai yang Tuhan sudah tempatkan di dalamnya. Sukacita adalah dikatakan buah roh, hasil dari memiliki Roh Kudus dalam hidup kita. Efesus 5:22. Kegembiraan tertinggi dikatakan di sini memiliki kehadiran Tuhan dalam kehidupan anak-anak kita. Engkau memberi bukan kepada jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Mazmur 16 ayat 11. Kegembiraan abadi yang tak terbayangkan yang Tuhan ingin berikan, jadikan kebahagiaan sejati di hadapan Allah menjadi tujuan Anda saat Anda berdoa bagi anak-anak Anda. Akhirnya hanya Tuhan yang bisa menawarkan kebahagiaan sejati ini. Sukacita ini tidak didasarkan pada harta benda, prestasi atau keadaan, namun kepuasan dalam Tuhan. Paulus berkata, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia begitu, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat 12 sampai 13. Dua bagi kebahagiaan anak kita. Sama-sama kita mengatakannya. Ini singkat ini, sebentar lagi. Dua bagi kebahagiaan anak kita. Ya Yesus, Engkau tahu apa yang akan membuat anak saya bahagia. Engkau telah menempatkannya di jalan menuju kebahagiaan abadi ke hadiratmu. Jadi lakukanlah apapun yang engkau anggap terbaik. Aku hanya meminta agar engkau memenuhi dia dengan Roh Kudusmu. Semoga sukacitamu menjadi perlindungan baginya. Dua daripada kebahagiaan anak kita yang tertulis dalam Nehemia 8 ayat 10. Amin. Supaya hati mereka terhibur dalam mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Kolose 2 ayat 2. Semoga dikatakan di sini, putriku menjaga hidupnya bebas dari cinta akan uang dan puas dengan apa yang dimilikinya. Karena engkau telah mengatakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Semoga kebetulan dan kebahagiaan sejati darimu berada di dalam hati, pikiran dan jiwanya selamanya. Dalam nama Yesus kita bersama, amin. Amin. Yang kelima, tinggal 3 lagi. Orang yang duduk dalam hukuman yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat
perlindunganku dan tubuh pertahananku, Allahku yang percaya. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat berangkat burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan tepatnya ia akan melindungi engkau di bawah sayapnya. Engkau akan berlindung, kesetiaannya telah terisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengarut di waktu petang. Walaupun 1000 orang lewat di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Mazmur 91 ayat 1 sampai 7. Oleh karena itu, hari ini kita mendoakan perlindungan bagi anak-anak kita, karena banyak bahaya mereka hadapi, dikatakan setiap hari, dan kita juga meminta Tuhan untuk melindungi mereka dari perbuatan dosa dan kejahatan. Setiap hari mereka menghadapi pencobaan seperti narkoba, alkohol, dan bahkan teman yang bisa menuntun mereka ke jalur yang salah. Dalam perjuangan melawan kejahatan kita berhadapan dengan kekuatan spiritual. Oleh karena itu, kita harus memakai seluruh armor Allah dan melawan serangan si jahat. Seperti sekolah sahabat semalam yang kita pelajari, yaitu sebagai intinya dalam Efesus 6 ayat 10 sampai 20. Tapi di sini Efesus 6 ayat 10 sampai 13. Sama-sama kita mengucapkan akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Hendaklah engkau kuat di dalam Tuhan, Dalam kekuatan kuasanya, di dalam kekuatan kuasanya. kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Dapat bertahan Kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di dalam. melawan roh jahat di udara. Sebab itu, Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah Kamu dapat mengadakan supaya kamu dapat melakukan perlawanan pada hari yang jahat itu, perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Ini adalah satu senjata yang ampuh yang dimiliki adalah seorang tua, ya. Setiap orang tua Kristen adalah kemampuan untuk berdoa meminta perlindungan bagi anak-anak kita bersama setiap hari. Tetapi Tuhan adalah setia. Dia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Tertulis dalam 2 Tesalonika 3 ayat 3. Pada saat ini saya ajak juga saudara untuk mengucapkan doa bagi perlindungan anak-anak kita. Bapa, atas nama Yesus, aku berdoa bagi perlindungan anak-anak kami. Aku bersyukur kepadamu bahwa Engkau adalah tembok di keliling mereka. Terima kasih karena Engkau telah memberi malaikatmu untuk menjaga mereka dengan segala cara. Aku berterima kasih kepadamu bahwa malaikat-malaikatmu mengelilingi mereka saat mereka berada di luar dan jauh dari rumah. Terima kasih Engkau melindungi anak-anakmu
anak-anakmu dari bahaya, dari bahaya, dari kecelakaan, kecelakaan, segala macam bahaya. dan segala macam bahaya. Dengan tentram aku membangunkan diri, Dengan tentram aku membaringkan diri, lalu segera tidur. lalu segera tidur. Sebab hanya Engkau-lah ya Tuhan, Sebab Engkau-lah ya Tuhan, yang membiarkan aku diam dengan aman. yang membiarkan aku diam dengan aman. Itulah dua bagi perlindungan anak-anak kita. Amin. Yang tertulis dalam Mazmur 4 ayat 8. Amin. Dikatakan di sini, terima kasih Tuhan karena Engkau adalah benteng dan perlindungan bagi anak-anakku. Terima kasih karena firman Anda adalah pelita bagi kaki mereka dan terang bagi jalan mereka. Terima kasih karena orang jahat tidak dapat menyentuh mereka dan tidak ada kejahatan yang menimpa mereka. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tertulis dalam Bilangan 6 ayat 24 sampai 26. Amin. Ini nomor 6. Tinggal dua lagi, ya. Nomor 6, masa depan adalah menjadi dua kita, di mana anak-anak kita akan selalu berjalan dengan setia bersama dengan Tuhan, seperti yang Henok lakukan, bahwa Yesus akan menjadi teman dan juru selamat seumur hidup mereka. Untuk masa depan anak-anak kita, kita berdoa agar mereka memilih Yesus menjadi penuntun mereka dalam setiap keputusan yang mereka buat. Kita ingin agar mereka membuat keputusan yang tidak hanya didasarkan pada logika atau kebutuhan saat ini, namun berdasarkan kehendak Tuhan yang dipandu oleh Roh Kudus. Kita harus meminta Tuhan untuk membantu mereka mengambil keputusan yang bijak. Salah satu keputusan tertentu yang akan mereka buat adalah dalam memilih pasangan. Keputusan ini harus dilakukan dengan banyak berdoa, nasihat, dan kebijaksanaan. Tuhan menjanjikan hikmat kepada orang yang bertanya, tetapi ada juga di antara kamu ada yang kekurangan hikmat. Hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkitkan, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Kita berdoa agar anak-anak kita melakukan kehendak Tuhan, menyerahkan hidup mereka, dan meminta Dia untuk menjadi pemimpin hidup mereka. Doa kita harus dipusatkan pada mereka, memilih dengan bijak dan memilih seseorang yang akan disetujui oleh Tuhan, seseorang yang akan mendorong mereka lebih dekat kepada Tuhan. Kami berdoa agar anak-anak kita memiliki masa depan yang aman di dalam Kristus. Biarlah Dia yang memegang kendali dalam kehidupan anak-anak kita.